pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fioran Sirait. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang terbentuknya sistem saraf janin di dalam kandungan. Namun sebelumnya, kenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Assalamualaikum, perkenalkan saya Darnelius dari kelompok 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana, saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari kelompok 1. BK Insat Inggria S. Kami dari kelompok 1. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Hermanita. Assalamualaikum, saya Reza Triansari dari kelompok 1. Teman, perkembangan sistem saraf janin merupakan salah satu fase yang sangat penting pada pertumbuhan janin di dalam kandungan. Nah, kalian mau tahu nggak sih bagaimana perkembangan saraf janin di dalam kandungan? Simak penjelasan teman kami. Sistem saraf pusat terbentuk pada awal minggu ketiga sebagai suatu lempeng penebalan ektoderm berbentuk sandal yang dikenal sebagai lempeng saraf atau neural plate. Terletak di regium dorsal di depan nodus primitif atau primitif nodus. Neural plate janin ini adalah fondasi otak dan sumsum tulang belakangnya. Neural plate ini tumbuh lebih panjang dan melipat dirinya sendiri atau neural cord. Lipatan saraf tersebut terus meninggi, saling mendekati garis tengah dan akhirnya menyatu membentuk tabung saraf atau neural tube. Nah, selanjutnya penyatuan dimulai di daerah servikal dan berlanjut ke arah sefalis dan kaudal. Jika penyatuan telah dimulai, maka ujung-ujung bebas tabung syaraf membentuk neuroporos cranialis dan caudalis yang berhubungan dengan rongga amnion di atasnya. Penutupan tabung syaraf neuroporos cranialis berlangsung ke arah kranial dari tempat penutupan awal di regio cervical dan dari suatu tempat di otak depan yang terbentuk belakangan. Tempat yang belakangan terbentuk ini berjalan ke arah kranial untuk menutup regio paling rostral tabung syaraf dan ke arah kaudal untuk bertemu dengan penutupan di daerah vertikal. Nah, penutupan akhir dari tabung syaraf neuroporos cranialis terjadi pada sekitar hari ke-25, sementara penutupan neuroporos caudalis terjadi sekitar 2 hari kemudian. Atau dapat dikatakan bahwa penutupan tabung syaraf ini terjadi sekitar minggu ke-6 atau ke-7 kehamilan. Tabung syaraf memperlihatkan 3 dilatasi, membentuk vesikel otak primer, yaitu yang pertama, otak depan atau midbrain atau prosencephalon, yang kedua, otak depan atau midbrain atau mesencephalon, yang ketiga, otak belakang atau hindbrain atau probencephalon. Ketika embrio berusia 5 minggu, prosencephalon atau otak depan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, telencephalon yang dibentuk oleh bagian tengah dan 2 kantong luar lateral membentuk hemisferium cerebri primitif. Pada dewasanya akan membentuk renencephalon, amigdala, hipokampus cerebrum atau korteks, basal ganglia ventrikel lateral. Kemudian yang kedua, dencephalon yang membentuk pertumbuhan vesikel mata atau vesikula optik. Pada dewasanya akan membentuk epitalamus, talamus, hipotalamus, subtalamus, hipofisis, pineal, dan ventrikel ketiga. Bentuknya otak tengah atau mesencephalon akan membentuk tektum, pedangklis cerebral, rectum, aqueductus cerebral. Probencephalon juga terdiri dari 2 bagian, yaitu mesencephalon yang kemudian membentuk pons dan cerebral. 2. Melencephalon membentuk medulla oblongata. Medulla oblongata adalah bagian dari batang otak yang berfungsi sebagai sambungan dari sumsum tulang belakang ke otak. Itu terletak di antara pons dan sumsum tulang belakang. Kemudian pada minggu ke-8 kehamilan dan seterusnya, saraf-saraf ini menjalin hubungan satu sama lain dengan otot dan jaringan lain, seperti mata dan telinga janin. Fungsi saraf sudah tampak pada usia 10 minggu, yaitu janin dapat bergerak fleksi kaki. Nah, sedangkan genggaman tangan lengkap dapat dilihat pada usia 4 bulan. Janin dapat menelan pada usia 10 minggu. Sedangkan gerakan respirasi
janin pada usia 14-16 minggu. Janin sudah bisa mendengar suara sejak umur 16 minggu atau 120 hari. Ia bisa mendengar suara ibunya karena rambat suara internal lebih baik daripada rambat suara eksternal. Kemampuan melihat cahaya agaknya baru jelas pada akhir kehamilan. Namun, gerak bola mata bisa terjadi lebih awal. Sekitar minggu ke-20, lapisan putih yang bernama mielin mulai tumbuh di sekitar saraf janin. Selanjutnya, mielinisasi saraf ini terbentuk sampai pertengahan kehamilan hingga usia bayi 1 tahun. Nah, inilah video tentang perkembangan saraf janin. Wow, menakjubkan ya teman-teman. Terima kasih atas